Selamat sore pemirsa, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk keperluan pendidikan ternyata menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak pilar-pilar lain yang perlu ditingkatkan, terutama di bidang infrastruktur dan kesiapan teknologi untuk dapat mencapai tujuan sebagai negara industri. Nah, bagaimanakah sebenarnya peran yang harus diemban sumber daya manusia Indonesia untuk bersama-sama turut membangun perekonomian bangsa ini? Anda menyaksikan Public Corner sore ini dengan tema peran SDM Iptek membangun ekonomi bangsa melalui sistem inovasi nasional. Bersama saya Chandra Dewi, telah hadir pula Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, juga anggota Komisi 7 Muhammad Soebul Iman. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Menteri, Pak Iman, terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Menteri dulu ini Pak, ini mengenai sistem inovasi nasional. Bisa dijelaskan seperti apa sesungguhnya program ini Pak? Sebenarnya mungkin kita kembali ke pemahaman tentang inovasi. Sebenarnya inovasi itu adalah sebuah penerapan dari teknologi atau sebuah aplikasi di masyarakat. Dan tentunya penerapan inilah harus mampu membangun perekonomian atau masyarakat. Nah, saya kira permasalahan inovasi itu sesuatu yang sudah terjadi di masyarakat. Tetapi yang menjadi penting, bagaimana inovasi ini memberikan impact kepada daya saing bangsa. Jadi yang menjadi hal yang penting, kita memahami bahwa abad 21 ini sebetulnya abad keunggulan. Dan kunci sukses untuk bisa unggul adalah inovasi. Ya. Karena itu, pemerintah memberikan satu upaya bagaimana membangun sistem inovasi nasional. Dalam hal ini kita harus memahami tadi dari pendidikan itu kan kita membentuk sumber daya iptek. Nah, bagaimana sumber daya iptek ini sebagai aktor-aktor inovasi bersama dunia usaha mampu melakukan sebuah kolaborasi sehingga menghasilkan satu produk inovasi yang bisa meningkatkan daya saing kita. Nah, menjadi konsen pemerintah ke pembentukan sistem inovasi itu bagaimana pemerintah menyiapkan sebuah panggung sehingga kolaborasi antara aktor itu terjadi dan panggung itu harus dibangun atas beberapa kebijakan-kebijakan. Jadi sistem inovasi nasional ini memang mungkin panggung atau payungnya ya, betul, Pak ya. Betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan contoh konkretnya Pak, supaya masyarakat mungkin lebih paham apa gunanya sistem inovasi nasional ini yang sudah berlaku pada saat ini Pak. Sebuah contoh misalnya, kita baru saja meluncurkan roket pertahanan 122. Ya. Ini sebetulnya hasil kolaborasi antara peneliti dengan BUMN seperti Pindad dan PTDI. Dan setelah dilakukan penelitian kolaborasi selama 3 tahun, akhirnya ini menghasilkan sebuah produk roket yang bermanfaat untuk pertahanan kita. Nah, dalam hal ini PTDI dan Pindad menjadi produsennya dan dibeli oleh Kementerian Pertahanan begitu. Contohnya dan pastinya itu berguna bagi masyarakat Indonesia ya Pak ya. Baik Pak Iman, ini kan tadi sistem inovasi nasional terbukti memang sangat berguna ya Pak ya. Tapi peranan dari DPR sendiri untuk mendukung program ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Sejauh ini DPR sangat mendukung ya program ini. Terbukti dari pada tahun 2002 itu kan DPR sudah menggolkan sebuah undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002, yaitu Sisnas P3 Iptek ya. Dalam undang-undang ini memang ditekankan tentang bagaimana aktor-aktor inovasi ini bisa berjalan. Memang bahwa undang-undang ini masih ada kelemahan, ya artinya bahwa undang-undang ini sudah menekankan tentang aktor-aktor itu, tetapi bagaimana ini berkolaborasi dengan baik, mungkin masih ada kekurangan dalam undang-undang itu. Nah, karena itu kita berharap nanti kalau mungkin ini, saya berharap sih ini inisiatif dari pemerintah ya. Pemerintah untuk melakukan amandemen undang-undang itu, ya bagaimana undang-undang ini betul-betul bisa memenuhi kebutuhan saat ini, agar kolaborasi antar aktor-aktor iptek ini bisa terjadi dengan baik, karena itu udah 8 tahun undang-undang itu seperti. Jadi kita sangat mendukung. Kalau ada usulan, insya Allah kita akan lakukan itu amandemen.
Oke, Pak Menteri, kalau begitu progresnya sendiri bagaimana ini Pak untuk sistem inovasi nasional ya? Tadi apakah dibutuhkan mungkin lebih payung untuk kejelasan hukum atau seperti apa yang dibutuhkan dari pemerintah? Pemerintah sendiri dari 11 prioritas nasional, salah satu programnya adalah bagaimana kaitan dengan masalah budaya, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sebetulnya upaya-upaya membangun sinergi nasional dari berbagai kementerian terkait dilakukan, dan amanah untuk melakukan penguatan sistem inovasi nasional itu ditugaskan kepada Kementerian Riset dan Teknologi. Seperti hari ini saja Kementerian Pertanian melakukan Expo Nasional tentang inovasi perkebunan. Ini di semua kementerian dilakukan begitu. Jadi ada upaya-upaya sebetulnya tadi, kalau kita ingin meningkatkan keunggulan kita, ingin meningkatkan daya saing kita, bagaimana arah dari pembangunan ini bisa diupayakan, hasil-hasil riset itu bisa digunakan di dalam apakah kaitan dengan tugas-tugas pemerintah, ataukah dengan dunia industri maupun untuk masyarakat. Nah, upaya-upaya ini berusaha disinergikan. Kita melakukan sinergi nasional, ya, dan tentunya kaitan dengan tugas-tugas pemerintah seperti tadi sendiri kaitan dengan pertahanan, saya kira itu sudah sinergi. Bahkan pemerintah sendiri membentuk KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, dan pemerintah sendiri punya komitmen untuk revitalisasi industri pertahanan. Selama bisa diproduksi di dalam negeri, ya kita harus memanfaatkan produk dalam negeri. Tetapi yang menjadi penting sebenarnya untuk menumbuhkan perekonomian itu bagaimana kita mengajak industri untuk bisa berkolaborasi dengan para peneliti. Dan untuk itu Kementerian Ristek sendiri sedang berupaya melakukan revitalisasi Puspitek. Oke, mungkin kita agak lebih jauh lagi nanti ke sana Pak ya. Tapi saya ingin tanya dulu ke Pak Iman Pak. Tadi kan memang salah satu contoh yang diberikan oleh Pak Menteri adalah mengajak mungkin dari badan pemerintah sudah bisa ya Pak ya. Dari industri mungkin masih belum dilirik ini Pak ya. Bagaimana kiatnya mungkin dari Anda? Kesiapan dari SDM Iptek di Indonesia sendiri bagaimana? Ya sebetulnya begini Pak, kalau kesadaran kita tentang pentingnya sistem inovasi mungkin itu sudah kesadaran umum kita, karena kita sadar sekali bahwa ke depan ini kan apa namanya innovation based competition ya, kompetisi berbasis inovasi, itu kita sadar, pihak industri pun sadar itu. Tetapi kan masing-masing ini kan ada kaidah-kaidahnya. Misalnya di industri itu kan kaidah dasarnya kan bagi mereka bagaimana dia mendapatkan sesuatu keuntungan gitu. Nah karena itu bagaimana pemerintah ini bisa memberikan semacam skema-skema insentif yang memungkinkan industri itu mau berkolaborasi. Nah saya secara pribadi melihat kalau SDM kita sendiri di lembaga-lembaga Iptek maupun di universitas kita ini sudah cukup bagus Pak ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam laporan World Economic Forum itu dalam Global Competitiveness Index itu atau Competitiveness Report itu disebutkan bahwa quality apa namanya dari lembaga penelitian kita itu sudah lumayan ya. Nah ini tinggal bagaimana ini kemudian nyambung dengan pihak industri. Nah di sini saya sebetulnya sebagai wakil rakyat kurang terlalu setuju kalau kita hanya mempersempit gitu hubungan sistem inovasi itu antara pemerintah atau universitas dengan industri. Itu di dalam kajian-kajian sistem inovasi itu sebetulnya sering disebutnya sebagai sektor produktif masyarakat. Dan industri itu salah satu sektor produktif masyarakat. Jadi kalau kita ingin membangun sistem inovasi nasional, itu adalah bagaimana hasil-hasil penelitian dari teman-teman di lembaga penelitian maupun universitas itu bisa terdiseminasi, terdifusi kepada sektor-sektor produktif masyarakat, baik itu berbentuk industri maupun juga sektor-sektor produktif yang apakah di LSM atau di kelompok-kelompok seni, karena kelompok tidak seni hanya kita di industri ya Pak ya, betul. Kelompok seni pun membutuhkan sentuhan teknologi gitu. Nah inilah kalau sektor-sektor produktif ini sudah tersentuh oleh teknologi, kita yakin bahwa ke depan ini bangsa ini bisa bersaing gitu. Nah disitulah kami DPR punya concern ke sana gitu. Jadi kita berharap bahwa tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ya memang ini sekarang mungkin
ya memfokuskan kepada industri karena mungkin ya sekarang kita berbicara tentang industrialisasi gitu ya. Tapi ke depan itu sebenarnya kita harus berbicara seluruh sektor produktif masyarakat gitu. Tidak hanya terbatas pada industri saja. Baik, kita harus break dulu sejenak Bapak-bapak dan pemirsa, kami juga menantikan telepon interaktif dari Anda di nomor 021 58 3022 pada segmen kedua nanti. Dan Public Corner akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema kita peran SDM Iptek membangun ekonomi bangsa melalui sistem inovasi nasional. Dan kami juga masih menantikan telepon interaktif dari Anda pemirsa di nomor 021 58 3022. Baik Pak Menteri, tadi kan dari Pak Iman sendiri sudah cukup banyak memaparkan ya, sebaiknya tidak hanya di sektor industri tapi juga sektor informal juga bisa dijamah paling tidak untuk kedepannya. Tapi yang terjadi pada saat ini Pak, bagaimana kolaborasi antara masyarakat, lembaga-lembaga penelitian saat ini, Iptek, dan juga sektor industri yang Bapak harapkan? Saya kira yang sekarang pemerintah lakukan tidak hanya ke sektor industri ya, bahkan ke upaya-upaya perbaikan pelayanan dari pemerintah dengan memanfaatkan para peneliti kita untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini kita lakukan ya. Jadi yang menjadi penting di sini, apa-apa yang dilakukan oleh para peneliti itu harus sesuai dengan apa-apa yang dibutuhkan. Ya. Dan yang membutuhkan itu ya tentunya pengguna, di sini tentunya kaitan dengan kebutuhan pemerintah sendiri, kaitan dengan industri dan masyarakat. Jadi sampai saat ini yang masih dilihat pemerintah adalah adanya permintaan dari sektor industri yang terbesar, begitu Pak? Yang belum banyak justru. Justru yang harapan itu sebetulnya kalau dari industri itu banyak bisa melakukan kolaborasi, yaitu yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita. Sementara yang kaitan dengan tugas-tugas pemerintah ini hal yang rutinitas ya, dan itu dilakukan di berbagai balitbank ya, apakah yang dari LPNK maupun litbang kementerian ya. Nah kalau ke depan itu fasilitas itu memang harus diberikan terutama ke industri ya, tetapi tugas-tugas pokok pemerintahan pun tetap harus kita lakukan. Dan kita juga melakukan upaya-upaya bagaimana membangkitkan kreativitas dan inovasi dari pemuda. Dan ini kita lakukan gitu. Tadi dari Pak Iman sempat menyinggung bahwa kalau industri pasti yang dititik beratkan bagaimana skema insentifnya salah satunya Pak Iman ya. Dari pemerintah bagaimana? Nah, mungkin dari industri memang pasti yang dilihat untung ruginya begitu kan Pak? Ya saya kira itu yang pasti dari industri. Tetapi pemerintah sendiri sudah mempersiapkan bagaimana insentif ya, bahkan sekarang sudah terjadi insentif yang bisa kita berikan kalau dunia usaha terlibat. Terlibat. Nah, ini upaya revitalisasi ini sedang kita lakukan dengan sistem inovasi nasional maupun sistem inovasi daerah. Artinya kita akan membentuk klaster-klaster ya. Misalnya kita bagaimana membentuk melakukan revitalisasi di Puspitek ya. Nanti kita mengundang para dunia usaha, kita dapat fasilitas, kita berikan fasilitas, misal masalah ruangannya, masalah insentif untuk penelitian, mungkin mereka memerlukan sesuatu yang perlu diteliti. Nah, ini intermediasi ini dari sekarang sudah kita lakukan ya. Contohnya ada peneliti yang punya kemampuan membuat chipset. Kemudian ada perusahaan perusahaan IT yang memerlukan itu, kita berikan fasilitasi untuk uji cobanya di Puspitek dan berhasil itu ya. Dan ini akan kita tingkatkan, apalagi pada tahun 2011 itu dengan komitmen dari Kementerian Ristek melakukan revitalisasi Puspitek akan kita buka secara besar-besaran gitu. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Tapi dari Pak Iman sendiri, Anda melihat dari pihak legislatif ya nih Pak ya, bagaimana apa sih menjadi titik tekan dari DPR mungkin dalam hal ini, dalam sistem inovasi nasional? Saya pikir ada dua hal ya.
Pertama, dari pihak DPR ini kita menginginkan ya pihak pemerintah dalam hal ini Menristek itu lebih proaktif ya di dalam mempromosikan masalah sistem inovasi nasional ini dan berbagai program ataupun skema-skema yang dimiliki oleh Menristek ini. Sebagai contoh tadi disampaikan oleh Pak Menristek bahwa sekarang ini salah satu programnya adalah merevitalisasi Puspitek Serpong misalnya. Sepengetahuan saya di Serpong itu dari dulu sebetulnya sudah ada program-program untuk supaya bagaimana industri-industri ya terutama yang masih bersifat baru tumbuh gitu ya, itu bisa memanfaatkan fasilitas di sana. Sepengetahuan saya sejauh ini kayaknya tenan yang ada di sana, tenan ini artinya industri yang mau menggunakan itu belum terlalu banyak gitu. Nah karena itu saya mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menristek tadi, bagaimana ini kemudian dipromosikan lebih jauh dan kemudian fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah ini betul-betul bisa digunakan ya, baik fasilitas fisik maupun juga insentif-insentif itu. Yang kedua, menurut saya karena memang tugas Sisnas Iptek ini sekarang ini paling utamanya adalah di Menristek ya. Nah, ke depan ini menurut saya perlu ada semacam penguatan ya, penguatan instrumen bagaimana Menristek ini betul-betul bisa melaksanakan fungsi itu dengan baik gitu. Karena salah apa yang saya ketahui fungsi dari Menristek itu kan adalah mengkoordinasikan penelitian-penelitian yang ada di Indonesia. Sementara kan penelitian ini kan tersebar di mana-mana. Masing-masing kementerian punya lembaga penelitiannya. Nah ini bagaimana Menristek ini betul-betul punya instrumen yang memungkinkan kolaborasi ini bisa apa namanya terarah gitu. Nah di titik inilah menurut saya kalau nanti akan ada amandemen Undang-Undang Nomor 18 misalnya, itu harus kita coba masukkan. Jangan sampai ya pemerintah misalnya sekarang ini membentuk apa yang disebut dengan KIN ya, Komite Inovasi Nasional misalnya. Ya itu baik-baik saja menurut saya, tetapi sesungguhnya apa yang ada ini harusnya dioptimalkan dulu gitu. Nah cara pengoptimalannya adalah bagaimana ini diberi instrumen yang jelas gitu. Nah di titik inilah dua hal ini menurut saya, jadi dari upaya-upaya Menristeknya sendiri udah lebih proaktif, di sisi lain kami dari DPR ingin mengupayakan agar ada instrumen yang jelas gitu untuk menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kalau begitu. Rupanya sudah ada penelpon juga nih, mungkin ingin bertanya langsung ke Pak Menteri. Kita sapa ya Pak ya. Selamat sore dengan Bapak Ilyas. Halo, selamat sore. Selamat sore dengan Pak Ilyas dari Depok ya Pak ya. Betul. Langsung bertanya Pak. Ini saya ada sedikit pengalaman di Amerika sama Jepang ya, terutama di Jepang. Saya lebih banyak berbicara masalah innovation untuk small scale industries, Pak. Barangkali hal ini yang saya ingin lihat sampai seberapa jauh. Pertama, pihak legislatif dalam ini DPR bisa melihat pokok-pokok permasalahan yang terjadi di inovasi. Juga kalau untuk kebijakan implementasi di Pak Menteri Ristek misalnya. 5 tahun yang lalu sampai sekarang kami belum bisa mencari suatu akses di dalam pembiayaan penemuan bambu Pak yang bisa kita jadikan sebagai pengganti kayu. Dapat dikatakan sekarang kayu kita kan sudah mau hampir habis, tapi dengan inovasi bambu bisa diproduksi secara massal untuk pengganti kayu. Nah ini pertanyaan kami, sampai seberapa jauh yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada keterkaitan dengan pihak-pihak perbankan dan lain sebagainya. Kami harap ada suatu solution, jadi lebih kepada bagaimana memecahkan masalah gitu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Ilyas. Langsung saja kita sapa penelpon berikutnya dengan Pak Andri. Halo, selamat sore. Baik Pak Andri, singkat saja Pak pertanyaannya. Kebijakan apa yang mendasari program ini? Kebijakan apa yang mendasari program ini? Oke, singkat sekali Pak Andri. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali di segmen terakhir nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh